Baik, dengan demikian kepada Ustaz dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada para muaddib semuanya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa, wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengkajian kita dari kitab adab yang masih pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim yang masuk pada subtema menegakkan adab tilawah Al-Qur'an. Dan kita sampai pada sesi keempat tentang bagaimana adab yang terbaik dalam tilawah Al-Qur'an. Disebutkan oleh muallif bahwa wayanbaghi an yuhafiza ala qiraati Bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'atin. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran hendaknya selalu menjaga ketika membaca Al-Quran itu selalu diawali dengan basmalah. Jadi membaca basmalah di awal setiap surat. Fi awwali kulli suratin siwa bara'atin, selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Fa inna aksaral ulama ala annaha ayatun haitsu kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awailis suwar siwa Bara'ah. Karena jumhur ulama menjelaskan bahwa basmalah itu adalah termasuk ayat karena dia ditulis di dalam mushaf dan ditulis di setiap awal surat. Siwa bara'atin, kecuali tentunya surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Fa in qara'aha kana musbitan qira'atal khatmah awis surah. Maka jika dia membaca Al-Quran itu, atau jika dia membaca dengan mengawali bismillah, barulah orang itu disebut betul-betul mengkhatamkan Al-Quran atau mengkhatamkan surat. Ya, artinya kalau kita membaca Al-Quran tidak mengawali dengan basmalah, maka tidak disebut kita mengkhatamkan dengan sempurna. Termasuk ketika kita membaca surat tidak diawali dengan basmalah, dia tidak disebut mengkhatamkan satu surat. Ya. Wa idza akhalla bil basmalah kana tarikan ba'dal Qur'ani 'indal aktsarin. Maka jika dia tidak membaca basmalah di setiap awal surat, hal itu bisa disebut dia telah meninggalkan sebagian isi Quran. Dan ini adalah pendapat aksarin, pendapat kebanyakan para ulama. Apalagi ya di zaman dulu ada orang-orang yang diupah, dibayar khusus untuk membaca Al-Quran. Maka kata beliau, فَإِذَا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي وَظِيفَةٍ عَلَيْهَا جُعْلٌ كَالْأَسْبَعِ وَالْأَجْزَاءِ
allati 'alaiha awqafun wa arzaqun kana al-i'tina'u bil basmalati ashadda liyastahiqqa ma ya'khudhu yaqinan. Jadi kalau seseorang itu membaca Al-Qur'an karena ada tugas ya yang dia dibayar, seperti dia membaca per asba' ya atau per juz, dan setiap juz dia dapat upah tertentu, maka membaca basmalah ini harus lebih diperhatikan karena orang itu baru berhak mendapatkan ujrohnya, mendapatkan upahnya ya dengan yakin kalau memang dia membaca basmalah ya. Fa innahu idza akhalla bihi lam yastahiqqa syai'an minal waqfi inda man yaqulul basmalah ayatun min awailis suwar wa hadhihi daqiqatun nafisatun yata'akkadul i'tina'i biha wa isya'atiha. Ya, dan jika dia tidak baca basmalah, maka orang itu dalam konteks ini tidak berhak mendapatkan upah sedikit pun. Ya, dan menurut yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah ayat di awal surat Al-Quran, maka hal ini adalah konsekuensinya. Dan hal ini merupakan masalah yang harus didetailkan, masalah yang tidak boleh diremehkan, sehingga kata beliau hal ini masalah yang harus diperhatikan dan disebarluaskan ke banyak masyarakat betapa pentingnya membaca basmalah di awal surat. Baik, itu adab yang ke-15 ya, yang kita ambil dari pelajaran. Berikutnya, adab yang ke-16 adalah membaca dengan penuh kekhusyuan dalam mentadaburinya. Dan ini adalah satu di antara kesungguhan kita ya dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu berarti pendidikan berbasis Quran. Dan pendidikan berbasis Quran itu pastinya adalah pendidikan berbasis tadabbur Quran. Karena hanya dengan tadabbur Quran muncul penghayatan. Dari penghayatan muncul pemahaman. Dari pemahaman muncul ya perubahan. Perubahan pada akalnya, jiwanya, amal solihnya dari jasad. Maka tadabbur Quran itu adalah ciri khas satu pendidikan yang berbasis adab. Ya, karena al-adab huwal Quran. Adab itu adalah Quran. Karena itu kata beliau, ya, fa idza syara'a fil qira'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu' wa tadabbur indal qira'ah. Jika sudah mulai membaca Al-Qur'an, maka para pembaca Quran itu harus khusyuk dan membacanya harus dengan tadabbur. Ya, maka kita harus membiasakan murid-murid kita membaca, menghafal, menyetorkan itu tidak dengan model terburu-buru. Ya, karena itu tidak meninggalkan bekas. Kita harus membiasakan membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh tadabbur. Waddalailu alaihi aktsaru min an tuhsar. Dan dalil-dalil tentang pentingnya membaca dengan tadabbur ini begitu banyak sehingga sulit untuk diringkas. Ya. Wa ashharu wa azharu min an tuzkar. Dan begitu masyhurnya, begitu gamblangnya sehingga terlalu jelas untuk disebutkan. Fahuwal maksud wal matlub. Inilah yang menjadi maksud dari membaca Quran dan inilah yang diharapkan dari membaca Quran itu sebenarnya. Wabihi tansyarihus sudur. Karena dengan tadabbur itu ya orang-orang itu hatinya akan menjadi lapang ya. Wa tastanirul qulub, hatinya akan bercahaya. Ya, qalbunya akan bercahaya. Karena itulah Allah berfirman dalam Quran surat
keempat surat An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin, ya, atau afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak pernah mentadaburi Quran? Padahal dalam Quran surat Shad surat 38 ayat 29 Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru, bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan adalah untuk liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dan itu adalah arahan yang jelas bagi kita untuk tidak meremehkan persoalan tadabbur. Wal ahaditsu fihi katsirah, dan hadis-hadis tentang pentingnya tadabbur ini banyak sekali. Wa aqawilus salaf fihi masyhurah, dan perkataan-perkataan ulama salaf begitu masyhurnya. Bahkan waqad bata jama'atun minas salaf yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Ya, di mana terdapat sekelompok dari ulama salaf yang saleh, ada yang menghabiskan malamnya hanya untuk membaca satu ayat saja. Dan dia membacanya dengan menghayati, merenungi, bahkan membaca dengan mengulang-ulang tanpa bosan sampai datang waktu subuh. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qiraah. Bahkan jangan terkejut kalau ada sekelompok ulama salaf yang saleh lainnya pingsan ketika mereka sedang membaca Al-Quran. Bahkan dengan takdir Allah, wa mata jama'atun minhum halal qiraah. Ada yang wafat ketika sedang membaca Al-Quran. Karena begitu menghayatinya ketika mereka membaca Al-Quran. Rawaina an Bahzi ibn Hakim. Kami meriwayatkan dari Bahz bin Hakim, ya, anna Zurarah ibn Aufa at-Tabi'i al-Jalil, bahwa seorang yang mulia, ya, seorang tabi'in namanya Zurarah bin Aufa, ammahum fi salatil fajri faqara'a hatta balagha, dia waktu itu jadi imam dalam sholat subuh, maka dia pun membaca, ya, Zurarah bin Aufa ini seorang tabi'in ketika jadi imam, dia membaca surat, yakni surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kemudian beliau sampai pada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Jika sangkakala ditiup, maka itulah hari yang penuh kesulitan. Maka setelah dia membaca itu, kharra mayyitan, beliau pun tersungkur dan beliau pun wafat. Kata Bahaz, fakuntu fi man hamalahu, aku termasuk yang membopong beliau. Aku termasuk yang mengangkat jenazah beliau. Dan ini adalah keutamaan Zurarah bin Aufa, wafat ketika membaca surat Al-Mudatsir. Begitu juga wakana Ahmad ibn Abil Hawari, ya, Ahmad bin Abul Hawari, ya, ini juga disebut Ahmad bin Abul Hawara, ya. Beliau ini adalah seorang yang sangat mulia ilmunya di masa lalu, ya. Wa huwa raihanatus Syam, ya, beliau ini adalah sosok yang menyinari negeri Syam, ya. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimallahu taala, berkata Imam Al-Junaid, idza
quri'a indahul Qur'an, ketika dibacakan di sisinya Al-Qur'an, yasihu wa yas'aku. Dia pun berteriak dan kemudian dia pun pingsan. Ya, ini adalah seorang ya raihanahnya Syam, yaitu Ahmad bin Abul Hawari. Qala Ibn Abi Dawud, berkata Ibn Abi Dawud, anaknya Abu Dawud, wa kana Al-Qasim Ibn Utsman Al-Ju'i, ya, rahimallahu taala, yunkiru dzalika ala Ibn Abil Hawari. Beliau mengingkari eh, apa yang menjadi kebiasaan dari Ahmad bin Abul Hawari, ya, yakni dengan beliau dianggap terlalu berlebihan mungkin karena beliau sampai pingsan. Dan Al-Ju'i ini adalah ulama juga, ya. Wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddisi ahli Dimashq. Dia adalah seorang ahli hadis dari wilayah Damaskus, ya, dan apa namanya? Wa yuqaddamu fil fadli ala Ibn Abil Hawari. Dan menurut sebagian orang, Imam Al-Ju'i ini keulamaannya lebih tinggi daripada Abul Hawari. Begitu juga yang mengingkari apa yang dilakukan oleh siapa? Imam Ahmad bin Abul Hawari itu ada seorang yang bernama, ya, wa kadzalika ankarahu Abul Jauza. Ya, Abul Jauza. Ini Abul Jauza ini nama aslinya Aus bin Khalid. Ya, beliau juga merupakan sosok yang mengingkari hal itu. Tetapi qultu, kata Imam An-Nawawi, was-shawab, yang benar dalam melihat kisah tentang beliau, adamul inkari illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, yang benar adalah tidak perlu mengingkari terkait perilaku Imam Ahmad bin Abul Hawari, kecuali kalau memang orang tersebut berpura-pura. Karena kalau memang itu dilakukan karena buah dari penghayatannya, maka tentu tidak boleh kita mengingkarinya. Wallahu a'lam, kata beliau. Maka kemudian Imam Nawawi mengangkat satu pesan dari seorang yang ya, seorang As-Sayyid Al-Jalil Zul Mawahib wal Ma'arif. Seorang yang punya banyak kemuliaan, banyak keutamaan, banyak ma'rifat. Beliau bernama Ibrahim Al-Khawwas. Ya, Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ibrahim Al-Khawwas? Kata beliau, dan ini penting bagi kita semuanya, dawaul qalbi khamsatu asya. Kalau kita punya kalbu sedang bermasalah, maka obatnya kalbu itu ada 5. Ya. Obatnya kalbu, obatnya jiwa, itu ada 5. Apa kelima obat kalbu itu? Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Jadi kalau kalbu kita sedang bermasalah, maka obatnya kalbu itu nomor 1 apa? Ya, bacalah Quran dengan tadabbur. Itu adalah obat kalbu. Ya. Berikutnya, wa khala'ul batni. Sering-seringlah mengosongkan perut. Ya, atau bisa disebut dengan berpuasa. Ya, seringnya kita berpuasa, insya Allah akan membersihkan kalbu. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Kita sempatkan untuk qiyamul lail. Salat di malam hari. Wa tadarru' inda sahar. Kemudian menundukkan diri dalam doa di waktu sepertiga akhir malam, di waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan sering-sering bermajelis dengan orang-orang soleh. Jadi 5 hal yang bisa
mengobati kalbu manusia itu? Yang pertama adalah apa tadi? Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Yang kedua, wa khala'ul batni. Banyak berpuasa atau banyak mengosongkan perut atau mengurangi makanan. Wa qiyamul lail. Melaksanakan sholat malam. Wa tadarru' inda sahar. Ya, dia banyak berdoa dengan merendahkan diri di waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan banyak duduk, banyak bermajelis dengan orang-orang saleh. Ya, banyak bermajelis dengan orang-orang saleh. Berikutnya, adab yang ke-17 adalah mengulang-ulangi ayat tertentu dengan maksud untuk direnungi maknanya lebih khusus. Jadi disunnahkan bagi kita untuk mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang ayat, ya, mengulang-ulang ayat, ya, mengulang-ulang ayat daripada salah satu ayat atau potongan ayat. Supaya apa? Supaya direnungkan. Dan dijelaskan dalam bab ini bahwa, ya, qad qaddamna fil fasli qablahu al-hasa 'ala tadabbur. Masalah ini sudah dijelaskan tentang ketika kami memotivasi para pembaca untuk mentadaburi ayat-ayat Quran, wa bayani mauqi'ihi, dan ketika kami telah menjelaskan keutamaannya, wa ta'assuris salaf bihi, dan bagaimana pengaruhnya kepada para ulama salaf dahulu. Wa rawaina an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Dzar di mana qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi pernah sholat bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Nabi kita yang mulia pernah sholat malam hanya dengan membaca satu ayat yang beliau ulang-ulang. Ayat apakah yang satu ayat itu dan diulang-ulang oleh Nabi? Yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 118. Dan ini nanti diriwayatkan oleh hadis Imam An-Nasa'i Ibn Majah, ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 118. Ya, dan seterusnya. Maka nanti dalam bab ini kita akan perdalam pada pertemuan berikutnya. Sebagai penutup dari materi kita pada malam hari ini, ya, marilah kita selalu selalu siapkan harian kita dengan tadabbur, sehingga tagline kita satu hari satu ayat motivasi untuk murid-murid kita. Dan kita tahu sebaik-baik motivasi adalah Al-Quranul Karim. Maka di antara ayat-ayat yang bisa kita sampaikan di setiap harinya, ya, yang pertama adalah ini Quran surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 191. Kenapa ayat ini dipilih? Karena ayat ini dulu pernah dibaca oleh Sa'id ibn Jubair, ya. Jadi kata Imam Nawawi, waraddada Sa'id ibn Jubair, ya, beliau pernah mengulang-ulang ayat ini. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian pada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan yang sempurna sesuai yang dilakukan dan tidak dizalimi sama sekali. Dan ini ayat yang dibaca oleh Sa'id ibn Jubair. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 118. Ini tadi ayat yang dibaca oleh Nabi, ya, sebagaimana riwayat dari Abu Dzar sampai subuh ini Nabi membaca ayat ini. Yaitu in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian
seorang sahabat yang mulia, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau diketahui pernah mengulang-ulang membaca ayat ini dalam sholatnya. Fata'ala Allahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Ya, jadi ketika anak-anak kita, murid-murid kita membaca Rabbi zidni ilma, ya, itu di antara teladannya adalah Abdullah ibn Mas'ud senang membacanya. Ya, dan ayat ini mengatakan maha tinggi Allah Al-Malikul Haq, ya, Malik yang sebenarnya, dan janganlah engkau wala taj'al, ya, janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa ketika baca Quran sebelum diselesaikan wahyu kepada kalian. Dan ucapkanlah doa Rabbi zidni ilma. Nah, berikutnya Quran surat Shad surat 38 ayat 29 ini adalah motivasi untuk mentadaburi Al-Quran. Dan Quran surat Al-Mudatsir, ya, surat 74 ayat 8 sampai ayat 9, ini yang tadi menyebabkan seorang tabi'in, ya, ketika membacanya beliau tersungkur, ya, siapa namanya tadi, yakni Zurarah bin Aufa, ya. Oleh karena itu para muadzib muadzibah, sahabat-sahabat pendidik semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam keistiqomahan, marilah kita selalu menikmati membaca Quran, karena kita yang membutuhkan Quran ini, dan karena itu nikmatilah apa yang kita baca, sehingga energi kefahaman yang kita miliki bisa kita bagi pada murid-murid kita. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keistiqomahan dan sering berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salam takzim kami juga kepada Profesor Subarniati, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan ketaatan dan keberkahan. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada saudara MC. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Ridho yang sudah menyampaikan nasihatnya pada malam hari ini. Beberapa di antaranya nasihat yang bisa dicatat yaitu poin ke-15 adalah membaca atau mengawali tilawah Al-Quran dengan basmalah, kemudian juga harus membaca dengan penuh khusyuk dan tenang mentadabburi makna-makna atau isinya. Kemudian yang 17 adalah mengulang-ulangi ayat tertentu sebagai pemaknaan yang lebih khusus. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Ridho dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat menambah keberkahan kita selaku muadzib-muadzibah sokal adat insan mulia. Mungkin demikian pertemuan kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa an akhiri bila bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.